Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Permaisuri Puspasari hilang. Adipati Rakonda benar-benar dibuat stres berat menghadapi teror Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka. Seperti apa stresnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sementara malam terus merayap semakin larut, kedua bersaudara itu terus berbincang-bincang mengenang kembali masa-masa lalu, di mana mereka terkenal sebagai tokoh yang sangat disegani di rimba persilatan dengan julukan sepasang gagak hitam dari utara. Dan meskipun mereka selalu bersama-sama mengarungi keganasan rimba persilatan, namun watak dan tindakan mereka selalu bertentangan. Yang satu selalu mementingkan orang lain dan membela kebenaran, sedangkan satunya lagi selalu bertindak sangat bertentangan. Namun anehnya, mereka bisa bersatu seiring sejalan. Hal itu tentu saja membuat tokoh-tokoh sakti rimba persilatan jadi bingung menentukan mereka berada dalam golongan mana. Satu hari, mereka memberantas kejahatan bersama-sama, tapi pada hari berikutnya, mereka bisa bentrok dengan pendekar golongan putih. Mereka berdua memang bisa saling bantu dan mendukung satu sama lainnya, tapi untuk kepentingan pribadi tidak mau saling mencampuri. "Kakang, awas!" Tiba-tiba Adipati Rakonda berseru nyaring sambil melompat dan menubruk kakaknya. Daks! Pada saat yang bersamaan, secerca cahaya keperakan meluncur deras bagai kilat. Kakak beradik itu jatuh bergulingan dan sinar keperakan itu langsung menghantam seorang prajurit yang tengah berdiri tepat di belakang Panglima Bantaraji. "Ah!" Jeritan melengking terdengar disusul dengan ambruknya prajurit itu. Panglima Bantaraji bergegas melompat dan menghampiri prajurit yang malang itu. Dan kemudian dia segera mencabut benda berbentuk bintang berwarna keperakan dari dada prajurit itu. Wut, wut, wut. Belum lagi rasa terkejut mereka hilang, tiba-tiba 3 buah benda bercahaya keperakan kembali meluncur dan menancap berjajar pada daun pintu. Trak, trak, trak. Seketika Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji melompat begitu mereka melihat berkelebatnya sebuah bayangan melompati tembok. "Hei, berhenti!" seru Adipati Rakonda dengan lantang. Namun begitu kakinya hinggap di atas tembok benteng yang tinggi dan tebal, bayangan itu sudah lenyap tak berbekas. Sejenak Adipati Rakonda mengedarkan pandangannya berkeliling menembus kegelapan malam. Sedangkan Panglima Bantaraji tetap menunggu di bawah. "Sial!" rutuk Adipati Rakonda menggeram seraya meluncur ke bawah. Dan dengan manis sekali kakinya segera hinggap di tanah tepat di depan Panglima Bantaraji. Tampak di beranda depan, 2 orang prajurit tengah menggotong seorang prajurit yang tewas tertembus bintang perak persegi 6. Sesaat, Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji saling berpandangan. "Apa maksudnya dia mengirimkan senjata itu, Kakang?" tanya Adipati Rakonda tetap memandang ke bola mata kakaknya. "Hari penentuan," saut Panglima Bantaraji setengah mendesah. "Hah? Aku tidak mengerti maksudmu, Kakang." "Berapa yang dia lemparkan?"
Panglima Bantaraji malah balik bertanya. 4. Dan 1 berhasil menewaskan seorang prajuritmu, saut Adipati Rakonda. Berarti 3 buah, dan itu tandanya 3 hari lagi dia akan datang menantangmu. 1 lontaran yang pertama tadi merupakan peringatan. Panglima Bantaraji menjelaskan. Adipati Rakonda segera terdiam mendengar penjelasan itu, dan dengan kepala tertunduk lesu, dia melangkah kembali ke beranda depan istananya. Sementara Panglima Bantaraji segera mengatur sisa para prajuritnya untuk tetap berjaga-jaga dari segala kemungkinan yang ada. Tanpa seorang pun yang mengetahui, sesosok tubuh berada di kerimbunan pepohonan yang tidak jauh dari benteng bagian barat istana Kadipaten Jati Anom. Sepasang matanya yang bening bercahaya menatap tajam mengawasi sekitar bangunan besar dan megah itu. Dan tatapannya langsung terpaku pada seorang laki-laki setengah baya yang mengenakan pakaian indah seorang panglima. Sosok tubuh itu terus mengamati setiap gerak-gerik Panglima Bantaraji. Tampak Panglima Bantaraji melangkah menuju ke bagian belakang bangunan megah itu. Tak ada seorang prajurit pun yang terlihat di sana. Semua prajurit dikhususkan untuk menjaga bagian depan. Beberapa saat kemudian, sosok tubuh itu melenting ringan ke bawah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Lalu kembali dia melentingkan tubuhnya dan hinggap di atas atap. Dan hanya dengan menginjakkan sedikit ujung jari kakinya, sosok tubuh itu meluruk turun dan langsung mendarat di depan Panglima Bantaraji. Hei! Panglima Bantaraji terkejut, langsung melompat mundur 2 tindak. Sosok tubuh itu ternyata seorang pemuda gagah berwajah tampan. Badannya yang tegap berisi teringkus baju dari kulit harimau. Tangannya tampak melipat di depan dada. Tampak di pergelangan tangan kanannya menempel sebuah lempengan logam yang berwarna keperakan. Benda itu berkilauan, tertimpa oleh cahaya bulan yang mengintip dari balik awan hitam. Tatapan matanya tajam, menembus langsung ke bola mata Panglima Bantaraji. "Pendekar Pulau Neraka," desis Panglima Bantaraji. "Kau pasti Panglima Bantaraji." Dingin dan datar, suara pemuda gagah itu yang ternyata adalah Bayu sependekar Pulau Neraka. "Benar, akulah Panglima Bantaraji," saut Panglima Bantaraji sudah bisa mengendalikan dirinya dengan tenang. "Di antara kita tidak pernah punya persoalan, maka aku minta padamu agar jangan mencampuri urusanku, Panglima Bantaraji," tegas kata-kata Bayu. "Aku sudah tahu persoalan yang kau bawa ke sini, tapi kau juga harus tahu bahwa antara aku dan Adipati Rakonda tidak dapat dipisahkan. Kami adalah 2 bersaudara yang berjuluk sepasang gagak hitam dari utara." Tegas juga jawaban Panglima Bantaraji. "Mereka memang benar. Aku tidak mungkin bisa memberi peringatan padamu," gumam Bayu. "Apa yang kau katakan, pendekar Pulau Neraka?" "Ketahuilah Panglima Bantaraji, sebagian prajurit Kadipaten Jati Anom ini masih sayang pada nyawanya, dan mereka mau menuruti kehendakmu. Tapi prajurit-prajurit yang kau bawa itu sikapnya tidak jauh berbeda denganmu. Keras kepala. Maaf, aku harus menyingkirkan semua yang menjadi penghalangku." Jadi, Panglima Bantaraji terperangah. Tidak satu pun penduduk maupun prajurit Kadipaten yang berpihak lagi pada Adipati Rakonda. Mereka semua sudah tahu siapa sebenarnya manusia iblis yang berkedok Adipati itu. "Pengecut, kau hasut mereka untuk memberontak, ha?" geram Panglima Bantaraji. "Mereka manusia-manusia yang masih mempunyai pikiran wajar, Panglima. Mereka tidak akan memberontak. Mereka telah menyerahkan segalanya padaku. Dan mereka menyesal telah mengabdi pada manusia iblis itu. Nah, Panglima Bantaraji, kalau kau masih punya otak waras, ikuti jejak mereka. Sedangkan anaknya sendiri tidak mau lagi bertemu dengan dia." Aku sangka nama pendekar Pulau Neraka yang begitu terkenal ternyata seorang manusia pengecut dan licik. Tidak jauh berbeda dengan cara kalian memperoleh jabatan, Panglima. Kau dan adikmu juga menggunakan akal licik dan pengecut.
menjilat Gusti Prabu dan menyingkirkan orang-orang yang tidak menyukai kalian dengan cara kotor dan keji. Hah? Panglima Bantaraji tersentak kaget. Akankah terus berlangsung perang mulut antara Adipati Rakonda, Panglima Bantaraji dengan Bayu Hanggara alias pendekar Ulun Raka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.